Mungkin karena situ ilmunya juga masih pada kuat-kuat banget ya. Itu pas banget gue lagi mondok. Itu ada kejadian di kampung situ, deket pondok gua. Cuma gue salah fokus sama satu batu. Segede gini batunya ini mah. Ngapa gue ambil tuh masih goyang tuh. Gue aduin ke batu yang lain. Itu keluar papalanya. Itu mau percaya kagak ya? Itu mau balik lagi asumsi mereka. Itu pala orang, Pak. Keluar tuh, sadar deh gue kabur itu mah. Wah merinding gue masih merinding sampai sekarang. Ketangkep lah nih ya kan satu. Yang satunya lagi ngumpet di kebun pisang. Itu inget banget, kiai gue nyuruh begini. Tebasin pohon pisangnya satu-satu. Das. Satu pohon pisang itu keluarnya bukan nanah, malah darah. Pas pohon pisangnya itu ambruk, badan jatuh, kaki jatuh. Nggak tahu udah terbelah dua. Pusing gua ngebayangin. Itu terserah mau percaya atau tidak, tapi itu yang gua alamin. Ojo gitu. Jangan gitu. Udah lu diem deh. Pas gua angkat begini nggak tahu kepala doang. Itu namanya gundul peringis. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Balai Misteri bersama gue Yudi. Di sini gue kedatangan tamu lumayan istimewa lah ya. Udah kedatangan narasumber yang punya kisah menarik, menyeramkan, dan juga di luar nalar. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Akbar. Gimana kabar, Bo? Alhamdulillah, Bang Yudi. Badan makin longsor aja. Aduh. Nih. Lo katanya punya cerita sama pengalaman lo waktu kecil, Bo. Iya, betul. Itu kayak gimana tuh, Bo? Apa yang lo alamin? Boleh lo ceritain, lo sepil sedikit. Sebenarnya anehnya itu apa yang gue rasain sih. Yang gue rasain selama gue sakit itu antara yang gue rasain dari keluarga gue sama gue itu beda. Dari keluarga gue bilangnya lama, gue sendiri ngalamin itu sebentar. Oh, oke, tahan dulu, Bo. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja ceritanya dan kita langsung pantengin aja, jangan di skip, ya kan? Yang penasaran, kita langsung aja ke Kupas Misteri. Terus gimana, Bo? Kisah awalnya. Kisah awalnya sampai lu ngalamin kejadian itu. Nah, katanya lu juga kan sadar nggak sadar ya? Itu di awalnya tuh di hari Jumat. Di hari Jumat siang. Jumat siang. Orang-orang pada sholat Jumat, gue main di kali. Main di kali buat berenang? Enggak, nyari ikan doang gue sebenarnya. Sendiri? Berdua sama saudara gue, namanya Khalil. Awalnya si Khalil ini malah kagak mau. Gue ajak ikut nyari ikan, karena memang Jumat-Jumat, mungkin dia juga iyeng gitu ya. Siang hari lagi, tengah hari bolong. Iya. Jalan lah, kebetulan kalinya itu deket dari rumah gue. Kalinya tuh gak gede-gede amat. Selokan ya? Selokan gitu. Paling kalau dalamnya paling sebetis. Siang-siang tengah hari bolong itu, ketika pas lagi gua kesana, orang sono tuh kalau ketemu gue bilang, lu mau kemana? Mau ke kali. Mau kemana, Tong? Mau kemana, Tong? Mau ke kali. Lu siang-siang hari begini bukannya sholat Jumat lu, katanya. Biarin ngapa? Jalan lah kita ceritanya nih. Berdua-duaan sampai kali situ. Kebetulan nggak jauh itu jembatan, karena kan kita ngelewatin jembatan kecil. Gue lewatin jembatan itu. Kalau sekarang itu udah ditembok, Pak, sekarang mah. Rawa-rawa itu sekarang udah jadi empang. Gue jalan, ketika gue mau masuk, itu baru satu kaki doang masuk. Itu ada aki-aki yang udah nge-warning gue. Tong, ngapain lu siang-siang di situ?
nggak boleh pamali, ntar kesambet lu. Begitu, ala kesambet amat gue bilang. Tambeng dah tuh. Tambang, gue masih ingat kok sosok aki-akinya mah pakai peci putih, pakai baju koko putih, sarung, Mau berangkat Jumatan mau dah ya. berangkat Jumatan. Sama yang gue inget itu surbannya warna hijau. Ya laki, biarin baik sih. Wajar lah gue bilang. Ah lu mah susah, gue dibilangin mah. Yaudah, gue pergi dulu gitu. Iya dah, gitu. Udah gue turun. Nyari ikan, udah gue ada dapat 10 sampai 5 ikan gitu. Gue lupa di situnya. Ikan cerek gitu. Ikan bukan loh, kayak gabus, kayak apa segala macem. Oh, anak-anak gabus. Anak-anak gabus. Cuma ada satu ikan nih cakep banget nih, warnanya merah-merah kemasan. Gue nggak tahu ikan apaan. Gue udah lah tuh ikan lari masuk ke sela-sela apa sih namanya, daun-daunan. Oh, ada daun tutupan daun-daun gitu dah. Masuklah ikan ke situ. Ih, gue bilang cepet amat tuh ikan ya. Gue udah lah cari di situ. Nggak taunya tuh ada ular, warnanya hitam, tuh segede gini nih Pak, 2 jari begini palanya nih. Iya. Cuma yang anehnya itu yang gue ingat itu ada batunya. Gue nggak tahu itu mustika, nggak tahu itu batu akik biasa ya. Itu warnanya merah. Di kepala ular itu. Matanya merah tuh ular. Lu tangkep? Kagak. Gue catek urusannya. Gue cabut lah lari. Kaget gue, karena gue kaget juga, takut juga sama ular kan dulu. Lari lah balik. Gue ajak tuh saudara gue kan. Duh pulang. Udah ular ini mah. Lu cabut tadi pulang. Bapak gue pulang dari Jumatan. Gue ceritalah bapak gue, Pak noh, ada ular tadi ngeliat. Di mana? Di kali bawah. Lu sih aduh lu mah katanya. Gue cerita tuh ada mustika segala macem. Aduh lu mah, gue bilang. Ya udah, habis domelin gitu udah tuh. Gue masih aktivitas biasa tuh. Masih biasa, masih main bola, main gundu segala macem. Belum ada gimana. Pas abis asarnya baru ngerasain. Badan sakit, panas, kepala pusing, semuanya segala macem. Pas banget, inget gue itu, maghrib datang anak kecil. Gue lagi tiduran, lagi ngerep mau tidur, datang anak kecil. Bar bangun. Lalu siapa gitu ya? Ya aku masih lupa sama gue. Nih gue temen lu. Namanya siapa ya? Ah udah lu, lupa lu sama gue. Gituin. Dia sempet kayak gitu. Itu malah ngeliat emak gue heran ngeliat gue. Lu ngobrol sama siapa sih? Gitu. Oh yang ngeliat lu doang? Ngeliat gue doang. Itu sekeluarga kagak ada yang lihat. Yang ngeliat cuma gue doang. Lah ini mah temen gituin. Temen dari mana lu? Emang gak ngeliat apa? Udah emak gue ngelengok saya ke dapur. Udah setelah itu gue ngobrol. Gue berasa tuh kayak waktu lama banget. Maghrib itu kayak berasa waktu lama banget itu. Iya. Soalnya kalau gue denger cerita dari nyokap gue, lu sampai tengah malam aja masih main katanya, masih ngobrol, entar di ruang TV, entah itu ke ruang tamu, ntar balik lagi ke ruang TV. Sampai gue terakhir ngomong gini, udah ya, gue mau tidur, gue ngantuk, udah malam. Labar, ngapain sih lu tidur buru-buru gituin? Udah, gue harus stop dah, gue ngantuk banget, capek ini, badan gue udah sakit, pusing. Ya udah, gue tidur lah. Besokannya, gue udah kagak bisa bangun. Udah cuma tiduran doang di rumah. Lumpuh? Apa gimana? Bukan lumpuh, serem amat lumpuh mah. Enggak, maksudnya dibikin lemes. Lemes, badan sakit, itu pusing. Berarti dialognya itu kayak umum kayak manusia biasa aja. Ya kan gue ngeliat nyatanya dia nih. Cuma yang gue herannya, di tangan sebelah kanan itu ada sisik. Yang gue kaget itu ada sisik. Gue baru ngeh. Ih, bocah ijo-ijo, gue kira mau abis main lumut apa gimana gitu ya. Ijo-ijo sisik begitu. Di tangan kanan. Tangan kanannya. Ya cuma nggak lebar. Kirinya? Enggak, aman. Cuma tangan kanan? Tangan kanannya doang. Merinding tuh gue cerita. Terus? Mukanya?
Mukanya kayak bocah biasa, Normal. harusnya ada rambut segala macam. Rambutnya juga nggak panjang-panjang amat. Ya pokoknya Normal lah. kayak bocah kecil normal Bocah aja. Ya. senormalnya bocah aja tapi yang anehnya bagian bawah bukan celana, tapi kayak kain bedong tuh loh buat gendongan. Gelibet begini sama dia kayak orang dulu. Oh. Nah, dia ngajak main segala macem. Sampai gue pas lagi sakit itu kebetulan abang gue sekolah, empok gue sekolah, bokap gue gawe. Mak gue kebetulan lagi bantuin bibi gue dagang. Iya. Diajaklah gue, itu jalan aja kayak aki-aki. Soalnya dia minta gendong. Itu teman gue lewat depan teman gue nih, manggilin gue aja gue nggak ngeh. Itu gue dapet ceritanya malah dari saudara gue, si Farhan namanya. Lu sombong banget si Akbar ono jalan, tapi kok nggak bongkok ya? Dia lagi pada main gundu sampai rumah bibi gue. Gue cuma tiduran doang. Dikasih jajanan sama mamang gue. Lo Dikasih jajanan. Keripik zaman dulu, tau keripik coba. Iya. Itu gigit be nggak kuat. Lo Nggak kuat. Nggak kuat, gue bingung ya. Gue bilang, kok gini ya? Udah perasaan gue makan apaan be enak. Gue bilang gigit coba be kagak kuat gitu. Udah kayak aki-aki ini mah. anjir. Coba nggak habis dah tuh. Coba nggak habis. Gue tidur karena udah kepala gue udah pusing lagi panas. Itu bocah tapi masih ada di samping gue. Tuh ngikut mulu setiap hari. Itu ngikut mulu. Setelah itu gue balik lah, dianterin lagi, digendong. Kalau tapi itu mah balik, gue digendong sama nyokap. Nah itu dia. Nah dia jalan, di jalan, nyampe rumah ngobrol lagi nih Sama lu. sama dia. Gue inget dialognya, cuma yang gue inget gini. Gue nanya, lu kalau main gundu gacoannya apa dah? Gitu. Iya. Nih gue bilang, gue kasih tahu nih gacoan gue ini. Nih kalau kena gundul lain, pecah nih gundul lain. Alah, bohong kali lu gituin kan. Beneran, yaudah gue minta dah buat gue sini. Jangan tak domel emak gue. Kata dia. Udah tuh, ngobrol. Malamnya ngajakin main muter-muter lagi. Muter-muter keliling rumah doang padahal mah. Coba gue bilang jangan. Bokap gue udah ngomel-ngomel, lu bukan sih. Katanya sakit lu. Tapi malam main mulu lu. Gituin. Ya udahlah, abis diomelin gitu gue tidur. Malam itu juga nyokap gue diimpin. Nyokap gue diimpin. Dateng sosok perempuan, tapi nggak utuh. Jadi badannya sini manusia, bawahnya ular. Baik-baik tapi datangnya. Bu, lain kali. Anaknya dijaga baik-baik ya. Paginya itu emak gue cerita lah sama bokap. Berarti itu hari ketiga kan. Hari ketiga itu cerita sama bokap, dibawalah ke Jakarta. Gua ke rumah gurunya bokap. Iya. Diobatin tuh, disereatin apa segala macem. Cuma gue suruh bawa air sebotol buat mandi sama minum. Pulang dari Jakarta itu bocah marah-marah. Itu ada di rumah. Marah-marah ke lu? Marah-marah ke gua. Lu jahat lu sama gua. Merinding aja gua. Lu jahat lu sama gua. Lu ngusir gua, maksud lu apaan? Lah, ngusir dari mana? Gua nggak ngusir lu loh. Lu kita kan biasanya main biasa. Enggak, lu kali ini lu jahat sama gua. Udah lain kali gua nggak mau main sama lu. Dicabut pulang. Tapi setelah dicabut malah gua sakit sembuh. Enakan badan gua. Normal lagi? Biasa lagi udah. Lah itu udah berapa lama berarti, Bo? Nah, hari ketiga ya? Itu hari ketiga. Itu kan gue rasa yang hari ketiga. Ternyata nyokap gue cerita bahwa lu sakit itu 3 bulan. Hah? Lu ngerasainnya 3 hari? 3 hari. Tapi ternyata sakitnya gue itu 3 bulan. Berarti pas lu mau disyariatin itu, diobatin itu Udah bulan ketiga. udah bulan ketiga. Udah bulan ketiga. Anjir. Dan itu gue nggak ngeh sama sekali. Selama 3 bulan itu gue ngapain, gue nggak tahu. Yang gue ngerasain masa 3 hari ini. Kan di situ lu cuma sadarnya kok berasa lama nih gitu. Iya, berasa lama kok kayak pagi.
lama Dari pagi banget. ke sore gitu. Sore kok malah lama banget ya. Yang gue rasa cuma gitu-gitu aja. Nggak tahu. Nggak taunya 3 bulan. Kayak di slow motion lu Ya ya. itu dia. Pusing. Sampai abang gue, empok gue pun tahu. Gue ngomong sendiri. Gue ini sendiri apa segala macem. Setiap harinya tuh. Setiap harinya selama 3 bulan. Oh. Gue nggak tahu ya itu karena efek apa ya, gue nggak ngerti. Justru ada yang hal menarik yang menurut gue itu bisa gue simpulin, itu yang datang sosok itu. Kalau gue runut dari cerita ke belakangnya, itu bersinambung. Sama nih kejadian abang gue. Abang gue itu dia lagi malam tahun baru. Pokoknya selang berapa bulan Desember akhir tuh tahun baru, abang gue lagi ngadain gak jauh sih dari tempat gue kesambet sama lokasi abang gue lagi bakar ayam. Euforia lah segala macam, foto-foto, ternyata temennya abang gue ada yang kesurupan. Ya. Itu kok nggak salah kesurupan sampai 2 jam ya, 2 jam lebih ya. Nggak sadar-sadar sampai ada 4 ustadz yang datang. Ngobatin. Yang keempatnya nih baru nih sembuh. Dicek lah fotonya. Dicek fotonya ternyata ada 2 sosok. Di belakang cewek ini yang kesurupan. Yang satu perempuan cakep. Tapi bawahnya ular. Kakinya. Dia pakai mahkota. Yang satunya sosok lelaki. Yang lagi megangin matanya begini. Hah? Copot matanya? Copot. Tapi bawahnya ular juga. Kalau misalkan lu mau nanya itu copot yang apa, gua nggak tahu, digampar bininya kali apa gimana. Gak tahu. Bangke. Bo, itu kan kata lu tadi ke foto tuh ya. Itu foto itu berarti zamannya Tustel ya. Tustel. Iya kan? Masih Kodak. Klise. Iya kan, zaman klise. Setelah dicuci baru kelihatan. Nah itu kelihatannya itu bener-bener nyata atau kan ada yang bilang malu kalau itu kayak bayangan doang atau asap atau gimana? Kalau di Kodaknya itu bentukannya kayak asap aja. Asap ngebentuk yang perempuannya sama si lakinya. Posisi fotonya itu dia itu kan kali atasnya kayak tebing di atas tebingan itu pemakaman umum. Nah itu posisi fotonya itu yang orang-orangnya pada foto itu di depan, makhluknya itu di belakang dengan siluet asapnya ya. Iya. Yang bentukannya yang satu perempuan, yang satu karena kebentuk rambutnya yang perempuan. Kalau yang lakinya biasa aja kan, potongan biasa. Nextnya itu 2013. Itu gue ingat banget, gue pulang gawe lewat tempat itu lagi, gue ditongolin sama sosok yang itu. Yang cowoknya atau ceweknya? Dua-duanya. Itu gue pulang jam 10 atau jam 11 malam gitu. Itu masih ada kereta ekonomi. Zamannya kereta ekonomi. Gue pulang lewat tempat itu tongolinnya itu rada jauh. Cuma masih kelihatan kebentuknya. Yang cewek yang mana, yang cowok yang mana. Warnanya itu masih kebentuk, tapi tembus pandang. Kayak tembus pandang gitu, kayak hologram. Yang cowoknya tuh lagi megangin mata begini. Yang ceweknya mah cantik. Itu sama persis apa yang di mimpi emak gua. Cewek itu? Sosok cewek itu iya. Ya? Soalnya yang nemenin emak gua si ceweknya ya. Ada kemungkinan gak sih bahwa yang nemenin itu anaknya dia? Bisa jadi. Soalnya yang gue inget itu dia ada bersisik nih segini doang nih panjangnya. Lebarnya juga paling segini nih. Kalau yang sosok anak kecil itu setelah dia ngomel-ngomel itu malah udah gak ketemu lagi gue. Gak ketemu sama sekali? Gak sama sekali ketemu. Terus lu ketemu malah orang tuanya. Biangnya kayak gue ketemu. Ada ini gak, Bo? Setelah itu imbas ke keluarga lu? Justru ke keluarga gue gak ada. Imbasnya di gue pribadi.
Wah, alhamdulillah. Nah, justru setelah habis sakit malah gue berani nangkep ular. Setelah itu, Setelah itu gue malah berani nangkep ular. tadinya lu nggak berani sama sekali. Kagak sama sekali. Lah ngeliat ular gitu aja gue kabur kan. Berarti secara nggak langsung lu kayak ditransfer ilmunya kali Transfer ya? ilmunya buat nyendang itu ular kali. Nah, lu mulain tuh, mulain berani kayak sama ular gitu kan. Berani. Nah, selain itu, Selain itu malah gue kayak dibikin apa ya? Bisa dibilang mah peka kali ya. Sama hal-hal kayak gitu. jadi lebih sering nemuin Nemuin kayak makhluk gitu. halus gitu, Bok. Iya, jadi kayak gini, Pak. Di kampung gue tuh memang bisa dibilang keeng, serem lah. Ada aja lah kejadian. Sampai ada waktu itu ada pembangunan pasar kalau nggak salah. Ada pembangunan pasar lah, kita ini ada 5 sampai 6 orang. Lagi main di kebun, nongkrongnya memang biasa main nongkrongnya di kebun kan. Itu ada kali jam 12 malam. Iya. Lagi main gitaran, ntar ada yang bakar sampah segala macem, nabun dah. Lagi gitaran segala macem, tiba-tiba ada yang terbang tuh. Entah itu kuntil, entah itu apa ya, kuntil lah biasa bisa bilang. Brut. Itu kita tahu orang tuh yang pada nongkrong di apa sih, dikencingin. Dikencing. Dikencingin kuntilanak seadanya yang lagi nongkrong bubar, termasuk gua. Kencing sembarangan doi. Gua kata, lu gitu sangka gua WC umum kali ya. Saking paniknya, udah ngambil sendal mengasal. Iya. Lari lah kita nih, sampai ketemu lampu. Lari, gue bingung dah. Gue bilang sendal gue beda ya, yang satu yang ini bilang, ini ada yang megang sendal gue enggak. Gak taunya, saking paniknya. Gak taunya yang satu temen gue yang megang sendal gue, ya gue megang sendal dia. Udah banyak dah tuh. Mulai dari abis sakit itu, udah mulai dari kejadian-kejadian aneh. Lu sadar nggak sih? Lu sadar nggak? Lu nyadarin hal itu apa enggak? Sadar-sadarnya itu justru pas lagi gue udah di Jawa. Karena kan gue saking bandelnya gue dulu, mungkin nih karena efek itu mungkin ya, gue nggak tahu juga. Saking bandelnya, gue dilempar lah ke Jawa sama nyokap gue, dipindahin. Oh, berarti nyokap lo orang Jawa. Orang Jawa. Nah di Jawa itu malah sering banget gue nemuin kayak gitu. Di kampungnya nyokap gue. Malah makin jadi ketemunya. Yang pertama, kejadian anehnya nih. Setiap jam 12 malam pasti di kampung gue denger suara gamelan. Gamelan aja, gamelan Jawa. Itu sampai gue kabur dari rumah mbah gue itu, gue nyariin tuh tempat ini sumber suara di mana sih? Karena gue mikirnya wah nonton wayang seru nih. Gue nyariin, muter-muter, nggak nemu-nemu. Gue udah ngubek-ngubek kampung, masa iya? Oh, berarti pikiran lo ada yang nanggap wayang. Nanggap wayang. Gue karena gue mau penasaran dan nonton wayang ya. Ternyata nggak ada. Di situ gue pulang. Paginya mbah gue negor. Kamu tuh kalau denger apa-apa udah nggak usah keluar. Gue bilang emang apaan nih? Gue nggak tahu ya kan. Dengan tambengnya. Gue. Udah gue cuek lah. Berapa lama kemudian malam gue ngaji nih. Rumah guru gue kebetulan lewat alas. Alas tuh hutan. Hutannya nggak terlalu gede lah. Gue berdua sama saudara gue si Holil. Sama si Holil lagi kejadian keseringan sama si Holil. Nggak tahu tuh bocah bawa bencana buat gue apa gimana. Gak ngerti gue. Ada kejadian sama dia. Pulang ngaji itu ada bapak lagi pada ngaji lah bagaimana nggak ngerti gue. Di tengah alas pak. Di tengah alas itu emang ada tumpukan batu kapur. Emang biasa ditumpuk warga situ buat ngalusin jalan. Lagi jalan nyenter. Pas itu gue kaget, gue bilang, itu putih-putih apaan ya? Was center lah itu. Itu pocong yang tadinya diri begini diem doang. Tiba-tiba ngejigjag begini. Nyamperin lu? Nyamperin gue. Gue seadanya kabur. Tolong. Pak dia tolong. Terus anjrit. Pak dia tolong.
ono boleh gitu kan. Ada pocong. Udah deh. Wes mulai karena aku deh. Udah pulang sama gua. Gue balik lagi akhirnya gue tidur di rumah guru ngaji gue. Dianterin, gue suruh balik ke rumah guru ngaji gue gitu, tidur gue jadi balik. Emang jaraknya jauh? Jauh. Ke rumah enggak dari tempat pengajian lu ke Rumah mbah gue? Iya. Jauh. Makanya gue bilang, wah anjir lah ada baik gue bilang ya. Oke, kayak lu capek, Bo. Abis udah pocong ya, minum dulu, Bo. Oh, ada iya. ada air banget ya. Udah seger nih kayaknya mah. Buat nyegerin. Iya. Ya kan? Oh, seger banget ini mah. Mantep ya. Andai ini waktu keluar pas ada pocong gue lari minum ini dulu kali ya. Enzo Water. Enzo Iya. Water. Terus pas pagi itu, lu kan nginep di situ ya? Lu nginep di situ. Lu balik pagi. Balik pagi gue. Balik pagi aman lah. Siangnya emang saudara gue ngajakin, yuk ke Sendang yuk. Sendang apaan gue gituin. Iya. Nggak taunya tempat orang nyuci baju satu kampung. Sendang itu. Ada 2 sendang. Ada Kayak gimana sih maksudnya? Sendang itu kolam kotak segini, wah gede lah. Semana panjangnya? Ya dari sini ke situ lah. Panjangnya, lebarnya ke sana. Oh gitu. Ya, diajak lah gue ke situ. Gokilnya gue nggak tahu apa-apaan ya. Gue nggak dijelasin sama saudara gue. Sendang aja. Gue mandi lah nyebur ke situ. Nyemplung. Akhirnya butak. Gue naik. Gue naik pulang lah. Temu nih mbah nih segerombolan mbah. Iya. Dari mana Le? Dari Sendang. Oh, yaudah Le. Ya udah jalan. Pulang. Gak lama rumah mbah gue digeruduk sama orang satu kampung. Gara-gara? Gue mandi di Sendang, gak tau itu Sendang buat nyuci satu kampung. Cuma emang Sendang itu dikeramatin sama orang kampung sana. Gitu. Dikeramatin. Di belakang Sendang itu tuh banyak sajen, yang bekas-bekas sajen. Banyak ritual-ritual. Banyak ritual-ritual. Karena di kampung gue itu identik kejawennya masih kuat. Nah itu Sendang Putri yang gue mandiin itu depannya lagi Sendang Lanang. Jawanya mana sih, Bo? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya maksud mana? Daerah Jawa Tengah Sragen. luas. Daerah Sragen. Oh, Sragen. Nah, kejadian-kejadian mistis soalnya di situ yang paling banyak menurut gue. Salah satunya nih malam minggu kejadiannya. Malam minggu gue mau main coba ke alun-alun naik sepeda. Dari kampung gua ke alun-alun naik sepeda itu sejam lebih. Ini estimasi waktunya. Estimasi waktunya. Jauh juga ya. Jauh. Jembatan itu emang dikenalnya tempat Joko Tingkir. Rumah Joko Tingkir itu di bawah jembatan itu ya kan. Mitosnya Tapi gitu. mitosnya begitu kata mbah-mbah sana ya. Kalau lewat situ nggak boleh lebih dari Isya atau Maghrib gitu gue lupa. Pantangannya. Gue lewat lah situ. Emang masih banyak kebun, sawah-sawah, hutan-hutan gitu ya. Iya. Masih asri Masih banget. asri banget, masih enak lah. Lewat gitu pas turun denger suara kayak kelapa jatuh apa nangka gitu lah. Di bawah jembatan. Di depan jembatan. Udah nyebrang soalnya gua. Turunan begini. Kelapa jatuh tuh. Gue turun lah situ. Gue berhenti sama teman-teman gua. Kebetulan si Holil nih gak gue bawa nih. Bencana buat gue. Turun, gue berhenti situ, ulang nyari kelapa nih, kelapa jatuh. Bukan bar gitu ya. Bukan apaan, udah diem-diem. Gelinding lah itu kelapa. Kelapa hitam ya, apa udah tua kali kelapanya ya? Ojo bar, ojo gitu. Jangan gitu ya. Udah lu diem be. Pas gue angkat begini nggak tahu kepala doang. Itu namanya gundul peringis. Hah? Baru denger kan lu gundul peringis? Gundul peringis itu kepala doang. Cuma ketawa. Anjir. Wah merinding gue karena depan mata gue pisan. Dinamainnya gundul peringis. Gundul peringis karena sering ketawa. Peringis tuh ketawa. Ketawa cekikikan gitu. Itu kepala doang. Wah merinding gue anjir.
Kepala doang. Orang pas pengen gue angkat gitu dia ketawa. Gue lempar, gue cabut, gue nggak jadi ke alun-alun. Yang tadi niatnya mau ke alun-alun, Sempet dikejar gak? kagak. Orang gue lempar ke sawah. Dan itu makhluk itu emang terkenal di daerah Terkenal itu. di daerah situ. Namanya Gundul Pringis. Bukan gue doang, yang orang lain pun orang sekitar itu pasti pernah ngalamin ketemu gundul pringis. Makanya kalau misalkan kelapa jatuh atau nangka jatuh, ini mendingan gak usah disamperin, kata dia, kata orang-orang sana. Oh, karena Iya. lu waktu itu belum tahu. Karena gue belum tahu, namanya gue batu, Pak. Iya, dikasih tahu temen lu ini tambeng. bahan tambeng banget udah tuh. Sama ada satu kejadian lagi, pas lagi mau ngaji gue di Jawa, lewat ALS itu, karena yang jalan satu-satunya lewat situ, lebih dekat. Tempat ngaji yang pertama? Iya. Itu gue kejadian 3 kali nggak jadi balik pulang ke rumah. Yang pertama itu pocong. Yang kedua itu monyet segede orang. Lebih gede, lebih tinggi dari gue. Kayak King Kong. Nah makanya itu. Tapi loncat ini di atas pohon gitu. Karena kan di sana banyak banget pohon jati. Pohon jati itu gede-gede banget kan. Iya. Gue lagi jalan nih berdua sama si Holil pulang ngaji. Itu dari samping sebelah kanan, kusrak sum. Dep gitu tuh suaranya. Pas gue center dia loncat ke atas. Bilang, "Ih, apaan itu?" Balik lagi gitu, kaki gue melemes itu, minta digotong si Holil. Itu apaan gede banget. Lil udah balik lagi yuk Ustaz. Oh, itu badan lu belum selebar ini Belum kan? itu, belum segede itu. Iya, kalau selebar ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Bocah si Holil 5 kurut. Itu yang pertama itu, yang monyet segede orang itu, dia larinya ke kebun tebu. Ada kebun tebu? Ada kebun tebu. Nah, selang berapa minggunya, ketemu lagi sama yang kayak gitu lagi. Loncat lagi di atas kepala gue, tuh masuknya ke sumur tua. Soalnya dari tapak jalan di situ, sama sumurnya itu cuma ada 10 meter apa Jaraknya? Jaraknya itu masih kelihatan kalau kita. Kalau kita center tuh masih kena. Itu masuk gue gini, seret. Gue masuk nih gue. Nah kalau itu gue beraniin diri dah. Gue mau ngecek. Iya. Gue berani. Lu penasaran? Penasaran. Gue bilang, masa iya? Gue bilang, tuh monyet bisa loncat lagi. Gue cek tuh sumur kosong, kering sumurnya. Dan sampai sekarang tuh gue nggak tahu. Lu sampai sekarang nggak nanyain bahwa sosok monyet itu apa? Gitu? Enggak, gue nggak pernah nanyain. Karena emang gue udah keder duluan. Mau ini. Jadi sekarang gimana gue mau tanyain, orang monyet segede orang. Orang juga tanya mungkin nggak percaya. Mungkin ya orang-orang tua dulu kan ada mungkin tahu kisahnya atau gimana, Bu? Nggak tahu sih. Gue nanya mbah gue sih katanya piaraan pesugihan, nggak ngerti dah. Itu mbah gue yang tahu. Oh. Jadi lepas begitu aja, ketika tuannya udah nggak ada ya lepas. Nggak diurus. Ada orang umur ada 107 tahun nggak salah. Wow. Itu susah meninggal, Pak. Udah sering ulang tahun tuh. Banyak ulang tahun. Iya udah banyak. Udah banyak. Karena itu kan mbahnya temen gua. Dia cuma ngomong minta cabutin barang-barang yang ada di badannya dia. Baru dia bisa meninggal. Ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya harus dicabutin dulu baru meninggal. Nah kebetulan malam itu gue ketemu, ternyata dia udah meninggal. Bukannya sujon ya, tapi kan mungkin aja. Cuma kalau misalkan dibilang tempat di sana masih angker, masih serem gitu, masih sih sampai sekarang, soalnya kejawenannya masih kuat. Iya. Tapi alhamdulillah di sana udah mulai banyak pesantren. Buat ini kali ngimbangin. Buat ngimbangin. Misalnya di sana ritual-ritual, bahkan kuburan mbah gua bae nih, itu dikasih sesajen sama orang. Yang padahal gue cucunya sendiri aja gue nggak. Iya. Ya gimana sih? Cukup kirim doa kali ya. Kirim doa aja. Nggak perlu lo ngasih sajen ke sini segala macam ya. Janganlah. Lo sebagai orang muslim, yang waras-waras aja udah Al-Fatihain. Kalau emang lu kagum sama satu sosok ini, janganlah lu buat sajen-sajen. Bacain Yasin ini kayak apa segala macam. Lu sendiri
tahu nggak maksudnya sejarah tentang Mbah Lu? Mungkin kalau orang situ kan, Bo, tahu ya kan. Dulu sejarah Mbah Lu mungkin ya mitosnya orang sakti lah apa. Karena kan masih banyak tuh tradisi-tradisi kayak gitu kan di daerah-daerah gitu ya. Mbah gua itu yang gue pernah dapat ceritanya, beliau itu orang yang diseganin lah. Gue nggak tahu ya asal usul mbah gue itu dari mana. Cuma yang tahu itu dia datang dari kejaran dari Belanda apa Jepang gitu. Dikejar sama Belanda atau Jepang, Buron. kabur ke desa itu, ketemu sama kepala desa karena mbah gue itu yang ngebuka jalan buat ke kota. Oh. Jadi mbah gue tuh termasuk orang yang disegenin. Gue sebut gak ya namanya? Sebutlah. Sebut ya. Bakaspuro. Nama Mbah Lu. Nama mbah gue. Bakaspuro. Bakaspuro. Itu orang desa sana kalau misalnya gue udah dipanggil ditanya, putunya sopo le? Atau cicitnya siapa le? Putu tuh? Putu itu cucu. Oh. Cucu atau cicit gitu ya. Putune sopo? Cucunya Badarso, Bapak Bakaspuro dikenal. Itu pasti orang sana kenal. Nah, ketemu sama anak kepala desa. Anak kepala desa itu ada 4 kepala desa. Wah ribet gua. Kepala desa itu punya anak 4. 4-4-nya itu dinikahin. Sama? Mbah gua. Anjir. Boy. Reward tuh. Mantap. Dikasih hadiah karena Ngebabat alas. babat alas. Karena di sana waktu zaman itu kan ya nggak masalah. Canggih juga Mbah Lu ya. Playboy itu dia. Wah, ada yang lebih canggih lagi, Pak. Mbah gue itu waktu di zaman Belanda itu disamperin sama orang Belanda buat nyariin dia doang. Itu nggak ketemu, padahal mbah gue tuh duduk di teras. Apa sih itu namanya? Sirap ya? Disirap orangnya. Sampai segitunya dia. Dibilang orang kejawen, parah kejawen. Kejawennya kental. Mbah Lu. Mbah gue. Pokoknya berarti Mbah Lu ini orang sakti ya? Ya bisa dibilang kali ya. Atau bisa juga yang salah satu orang bersejarah Orang lah ya. bersejarah. Diseganin lah. Ya wajar sih. Mungkin karena di sono masih banyak nganut kepercayaan ke Jawa kuno ya kan. Iya. Jadi perihal kayak gitu, ritual-ritual gitu. Wajar sih menurut gua. Mungkin karena emang jasanya juga sih ya. Iya. Jasa dan itunya. Dianggap pahlawan lah mungkin. Dianggap pahlawan. Mbah Lu. Saking ilmunya yang kental kali ya. Ada satu pakde gua. Kalau dia telat nganterin makanan, itu dibentak pingsan. Dibentak pingsan. Anterin makanan ke siapa? Ke mbah gua. Mbah buyut gua jatuhnya, Pak. Itu kalau telat aja dibentak pingsan, Pak. Gila kali. Buset dah. Oh no. Pakde gua masih hidup. Saksinya banyak, emak gua juga nyaksiin. Digentak pingsan. Digentak pingsan. Eblek. Segitunya ya Sampai ilmu. segitunya. Terus lu kan banyak ngalamin itu. Selain itu, Bo. Itu udah ada 2 pengalaman gua. Mungkin karena situ ilmunya juga masih pada kuat-kuat banget ya. Itu pas banget gua lagi mondok. Pondok pesantren gue itu lumayan jauh kayak dari Bojonggede ke Depok lah. Oh, lu sempet mondok di sana? Mondok di sana. Itu ada kejadian di kampung situ deket pondok gua. Karena pondok gue itu masih nyatu sama kampung. Iya. Itu ada kejadian, ada maling, Pak. Ada 2 orang malingnya nih. Yang gokilnya lagi kita orang nih anak-anak santri lagi pada ngudak maling. Cuma gue salah fokus sama satu batu segede gini batunya nih mah. Kecil. Itu goyang kenceng. Dek. Gue berhenti tuh. Gue nggak stopin karena gue paling belakang. Apaan tuh ya? Gue bilang batu. Kenapa gue ambil tuh masih goyang tuh. Gue aduin ke batu yang lain. Itu keluar palanya. Pala apa? Pala orang. Hah? Terus itu mau percaya kagak ya? Itu mau balik lagi asumsi mereka. Itu pala orang, Pak.
keluar tuh, sadar gue kabur itu mah. Wah merinding juga, gue masih merinding sampai sekarang. Batu segede Segede gitu. gini, keluar pala orang. Dari palanya dulu, baru badan-badannya. Gua nggak habis Udah. pikir sih. Udah bingung. Gue juga bingung, masalahnya ini yang depan mata gue yang gue alamin. Astagfirullahaladzim, gue teriak sekencang-kencangnya itu mah. Gue teriak kan, gue nggak tahu tuh pokoknya nyebut itu demit apa gue nggak ngerti dah tuh. Pokoknya udah gue nyebut tuh mah. Tolong itu. Orang adalah yang sebagian tuh dari rombongan yang belakang nangkep itu orang. Udah ketemunya di mana leh? Di dalam batu. Orang kampung situ aja nggak percaya. Oh berarti yang maling 2 itu, yang satu Yang satu kabur. kabur, yang satu ngumpet di dalam batu. Batu segede gini. Segede gitu. Ketangkep lah nih ya kan satu. Yang satunya lagi ngumpet di kebun pisang. Itu ingat banget, kiai gue nyuruh begini. Tebasin pohon pisangnya satu-satu. Ditebasin tuh buat satu-satu. Tas sama orang situ. Pakai arit nebasinnya. Iya, parang. Das. Satu pohon pisang itu keluarnya bukan nanah, malah darah. Oh dia Bukan masuk ke pohon pisang itu Pohon kali pisang ya? itu. Pas pohon pisangnya itu ambruk, badan jatuh, kaki jatuh. Nggak tahu udah terbelah 2. Itu balik lagi ya, itu asumsi ya. Pusing gua Itu ngebayangin. terserah mau percaya atau tidak, tapi itu yang gue alamin. Gila sih. Segila itu dulu tuh di sana. Dari yang batu segede gini, Bisa masuk orang. lu benturin ke Batu lain batu yang lainnya itu gede. gede, segede gini nih batunya. Karena lu saking batu penasarannya. kali. Iya. Kenapa goyang? Kok kenapa goyang ya? Gue bilang dipegang gue begini juga masih goyang, kencang banget. Gue aduin sama batu, keluar itu pala. Gokil orang mantap. Terus yang keduanya Masuk ke pohon pisang, pohon pisang. ditebasin. Nah itu orang kampung tuh rame-rame yang nyaksiin. Tebasin satu. Ternyata ada satu yang keluarnya darah. Itu kiai gue sendiri yang nyuruhin. Karena kita udah bingung kan, nyari kemana-mana di daerah pun nggak ketemu. Templasin lah tuh pohon pisang. Ternyata pas lagi pohon pisang itu udah putus, keluar darah, pas jatuh begini, badan orang. Gak lama kakinya yang jatuh. Jadi udah tinggal segini doang nih, putus. Misah udah ya? Udah misah. Ya, gua aja habis pikir sih. Maksudnya batu dari batu. Jangan kan lu gitu ya, gua aja ngalamin bisa ya. Iya sih. Pandangan gue nggak ke soal malingnya ya. Iya. Tapi gue fokus salvoknya itu perihal keilmuannya itu. Ya, betul. Keren sih. Gua udah bingung gitu ya. Mau gue logikain juga nggak bisa. Tapi setelah kejadian itu kan berarti makan korban dong. Udah makan korban satu. Dari pihak polisi. Gue nggak tahu pastinya ya. Cuma yang gue pernah dengar itu polisi ya udahlah. Itu memang udah Mungkin kejadian udah kayak biasa. polisi juga maklumin kali ya. Karena itu kejadian itu katanya udah biasa kata polisi sih. Iya, maksudnya maklumin masa itu buat ya. di daerah situ. Iya. Mungkin. Udah paling begitu aja sih yang gue alamin. Dari lo bareng sama keluarga lo, nyokap bokap, ya kan? Lu di Santren, pentalin ke Jawa, ya kan? Lu malah dapet pengalaman-pengalaman yang lebih epic lagi. Iya. Yang lebih ekstrim lagi. Bo kan tadi kan lu nyebutin Jawa Tengah. Terus nama apa daerahnya? Sragen. Kalau kampungnya? Kecamatan Pilangsari apa? Cuma gue di daerah template-nya. Daerah template. Nah, soalnya itu dibatasin sama jalan. Beda kalau gue di template-nya yang satu tuh daerah apa gitu namanya. Seberangnya itu udah beda desa namanya. Oh, seberang-seberangan itu udah beda desa. Udah beda di saat itu. Oke, sampai di situ dulu ya kan cerita dari Balai Misteri yang menurut gue itu epic parah sih ya kan. Sampai segitunya keilmuan orang-orang Indonesia. Ya kan? Indonesia the best, makin gue pas denger makin cinta gue sama Indonesia ya kan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.